Kegiatan renungan dalam aktivitas kepramukaan itu sering menjadi sesuatu yang dilakukan oleh pembina. Nah, bagaimana kita membawakan renungan dalam kegiatan kepramukaan? Yuk kita simak. Audio Jungle. Audio Jungle. Salam Pramuka, salam Kak Yatno Bintang. Sobat sahabat, kakak-kakak sejawat pembina, salah satu cara untuk menguatkan pengalaman peserta didik dalam proses kegiatan kepramukaan itu salah satunya lewat renungan. Ya, seringkali kita menengok kegiatan kepramukaan, utamanya dalam kegiatan perkemahan, lalu di malam terakhir itu ada proses renungan, atau di sebelum akhir kegiatan, sebelum penutupan kegiatan, itu juga dilakukan proses renungan. Kemudian di akhir latihan itu juga ada renungan-renungan singkat yang dilakukan oleh pembina terhadap peserta didik. Bahkan di salah satu momen pelantikan, utamanya pelantikan untuk peserta didik di jenjang atau golongan penegak dan pandega, sebelum dia dilantik dikukuhkan menjadi bantara, laksana maupun pandega, juga ada kegiatan yang namanya renungan. Nah, bagaimana seorang pembina itu mengantarkan renungan bagi peserta didiknya? Mungkin ada yang beranggapan bahwa renungan yang berhasil, renungan yang hebat, itu yang mampu membuat peserta didik atau peserta kegiatan itu sampai menangis, bahkan sampai histeris, itu dianggap renungan berhasil. Padahal belum tentu. Renungan yang berhasil bagi saya ini ya adalah renungan yang mampu menggugah hati seorang orang, kemudian dengan hasil perenungan itu dia menjadi seseorang dengan perilaku yang lebih baik dari sebelumnya. Karena dari proses merenung itu atau proses renungan itu dia menyadari sesuatu, bahwa ada yang kurang dari dirinya untuk diperbaiki, ada yang lemah dari dirinya untuk dikuatkan, ada yang salah dari dirinya untuk dilakukan pembenaran atau perbaikan di kemudian hari. Nah, renungan ini macam-macam caranya. Ada renungan yang terpandu atau terbimbing, di mana ada seorang yang membacakan naskah renungan atau mengajak anggota pesertanya ini untuk melakukan renungan. Ini renungan yang terpandu, terpimpin ya. Nah, dalam proses renungan yang semacam ini, seorang pemandu renungan tidak boleh tergesa-gesa lantas menyampaikan kata-kata renungannya begitu saja. Kalau tergesa-gesa, seringkali renungan itu hanya menjadi kilasan suara yang didengar dari telinga kanan keluar di telinga kiri. Tetapi seorang pemandu renungan, perhatikan baik-baik, dia satu harus mengondisikan pesertanya dulu. Mengondisikan peserta, artinya bisa memastikan bahwa peserta dalam keadaan siap untuk menerima renungan itu. Apakah itu dibariskan berbentuk lingkaran, ataukah harus duduk, atau dia harus berbaris dengan formasi tertentu. Itu kondisikan dulu pesertanya. Yang kedua, berikan kesempatan untuk peserta itu relaksasi. Apakah mengajak untuk ayo tarik nafas 10 detik. 1, 2, 3, 10. Keluarkan. Sekali lagi. Sampai betul-betul peserta itu dia menempatkan ketenangan diri. Ini untuk membangun konsentrasi, ya, membangun konsentrasi. Baru yang ketiga, masuklah dengan perlahan dari situasi yang ada saat itu. Misalnya karena situasinya setelah api unggun masih hangat melingkar, kita bisa memanfaatkan situasi api unggun itu sebagai pengantar renungan. Teman-teman atau adik-adik, perhatikanlah di depan kita api unggun itu masih membara.
dan hangatnya masih terasa sampai ke tubuh kita. Ini penanda bahwa kita masih sehat, diberikan kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Karena itu patut bagi kita untuk senantiasa bersyukur. Nah, misalnya itu pengantarnya untuk masuk ke hal-hal lain yang ingin direnungi, sehingga peserta tidak merasa digurui, tidak merasa dijejali dengan kata-kata renungan itu sehingga tidak masuk, gitu ya. Jadi diantarkan dulu, dan penghantaran yang enak adalah yang sesuai dengan keadaan saat itu. Yang saya contohkan tadi, misalnya renungan ketika selesai api unggun dengan memanfaatkan situasi bara api unggun yang masih hangat dirasakan oleh kulit kita. Begitu sampai pada pusat renungannya, apa yang sebenarnya ingin ditekankan pada renungan saat itu. Jadi renungan itu mesti punya tema-tema. Kalau di akhir kegiatan persami tentu akan berbeda penekanannya ketika dia renungan pelantikan Bantara dan seterusnya. Pasti temanya akan beda-beda. Nah, seorang pembina harus menentukan tema renungannya apa, supaya tepat sasaran dan mampu memberi inspirasi kepada peserta yang diajak renungan itu. Ini kalau renungan terpandu atau terpimpin. Ada pula renungan itu yang dengan membaca teks, membaca naskah. Nah, sama konteksnya, sama prinsipnya harus dikondisikan dulu. Apakah dia membaca nanti akan diletakkan berjarak 2 meteran? Kalau malam apakah dia pakai penerangan senter atau penerangan lilin? Silakan dipilih mana yang bisa membuat lebih khidmat, lebih merasa lebih merasa syahdu begitu dalam melakukan renungan. Apakah dengan lilin itu jauh lebih efektif daripada menggunakan senter misalnya. Ditata dulu, kondisikan pesertanya. Yang kedua, naskah teks renungan itu juga berisi ajakan-ajakan yang dekat dengan situasi peserta saat itu. Karena itu naskah renungan betul-betul harus disiapkan sesuai dengan kondisi kegiatan apa itu, tempatnya di mana, dalam kondisi apa. Apakah renungan ini dilaksanakan siang hari, sore hari, atau malam hari. Maka kalimat pengantarnya akan berbeda-beda. Kalau misalnya renungan itu dilakukan pagi hari, maka tentu ajakan dengan ada semangat. Semangat pagi saudaraku, jadilah terang seperti terbitnya matahari. Supaya semangat kita terbakar secerah sinarnya matahari, itu bisa menjadi kalimat pengantar kalau renungannya dilaksanakan pagi hari. Beda lagi kalau renungannya malam hari. Temaram sinar bulan purnama malam ini menemani kita untuk jauh merenung ke dalam hati dan pikiran kita, untuk membangun kesadaran bahwa kita adalah kecil, sementara dunia dan seisinya ini jauh lebih besar daripada kita, dan seterusnya. Itu mengantarkan renungan baca atau teks, ya. Tetapi semuanya itu tetap ada puncaknya. Nanti di akhir teks ada ajakan tertentu sesuai dengan tema. Kalau temanya mengajak semangat melakukan sesuatu yang membutuhkan energi, misalnya ya di akhirnya di situ ada kalimat yang menyemangati, misalnya aku bisa, atau kalimat apalagi aku mampu, atau aku bukan pecundang, dan seterusnya, sesuai dengan temanya. Nah, adakah renungan jenis lain selain renungan yang terpandu tadi, renungan yang lewat teks tadi? Ada, yaitu renungan berdasarkan kesadaran, bahwa tiba-tiba kakak-kakak di suatu momen pengen menyendiri lalu merenung. Itu renungan berbasis kesadaran. Biasanya orang yang menghadapi masalah besar, itu kemudian kalau pikirannya jernih dia akan melakukan perenungan. Tetapi kalau dia tidak bisa membangun kejernihan pikiran, bahaya, dia bisa beralih ke aktivitas-aktivitas lain yang malah akan menjerumuskan dia pada pusaran masalahnya, malah tidak menyelesaikan masalah. Ya, itulah sekilas tentang renungan. Lebih dalam lagi, teman-teman nanti bisa mengakses, membaca buku Renungan Pramuka yang juga ditulis oleh
Kak Yatno Bintang ya. Nanti caranya bagaimana bisa menghubungi admin di bawah dengan komentar. Terima kasih, sampai ketemu lagi. Salam Kak Yatno Bintang, tetap memandu. Audio Jungle. Audio Jungle.